Jadi si dokter spesialis dalam itu bilang bahwa lapar saya itu udah hilang gitu. Jadi kalau lapar nggak berasa lapar, kalau udah makan tuh nggak berasa kenyang gitu. Memang selama ini yang saya rasain itu saya kuat gitu nggak makan lama, tapi kalau udah makan tuh kayaknya pengen makan terus gitu kan. Nah kemudian dok, saya kan sudah 3 kali kolonoskopi. Kolonoskopi yang kedua itu diagnosanya itu radang usus gitu dok. Nah kemudian kolonoskopi yang ketiga itu karena saya kan anfal batuk-batuknya kan ada ini dok, ada alergi apa namanya kayak pernapasan. Terus saya juga sempat dites lupus karena waktu itu kan kena uveitis, artritis, kemudian apa pokoknya yang tis gitu lah dok. Terus sampai ciri-ciri lupus katanya ada 11, nah yang 7 itu ada di saya. Kemudian yang 4-nya itu kan tes pakai kimia gitu, hasilnya itu negatif, positif. Terus saya tanya, positif ini berarti saya lupus ya gitu. Kata dokternya, enggak, lupusnya itu hanya menunjukkan angka. Nah saya itu sampai sekarang nggak paham apa maksud dari kalimat menunjukkan angka itu. Kemudian kemarin pada saat kolonoskopi yang ketiga, kata dokternya batuk-batuk kamu itu bukan karena asma, tapi karena dari perut katanya gitu. Jadi saya tuh perutnya diobati gitu, sampai obatnya seabrak-abrak gitu kan. Nah kemudian memang setelah makan obat buat perut itu batuknya berhenti. Nah sekarang nih dalam kondisi saya anfal lagi gitu dok. Anfal lagi udah sebulan gitu dok. Nah kemudian saya tuh berpikir gitu kan, kayaknya perut saya nggak ada masalah gitu. Masa sih dari perut gitu saya batuk-batuknya. Akhirnya saya berpikir mungkin saya udah kegemukan gitu, karena dokter yang pulang itu pernah bilang kamu berat badannya nggak boleh lebih dari 50 karena ada artritis gitu kan. Nah sementara berat badan saya sekarang udah 70 gitu, udah overweight 20 kilo. Jadi saya pikir mungkin ini udah complicated gitu, karena saya tuh gampang alerginya anfal sampai batuknya sampai pertanyaannya sebulan. Bu? Jadi saya tuh minta sarannya dari dokter, saya puasanya level berapa aja gitu dok. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dok, saya kan di rumah pakai mesin alkalin. Nah kalau air alkalin gitu, kalau kita dengan air panas khasiatnya berkurang atau enggak dok? Agak rumit ya itunya mas permasalahannya. Tapi secara umum sih nggak ada sebaiknya level berapa. Pokoknya makin berat penyakitnya kalau bisa levelnya sampai level 9. Kalau banyak penyakit gitu ya, karena nanti istirahatnya, sistem imunnya istirahatnya banyak. Bayangin kalau ibu bisa puasa 48 jam aja, berarti sistem imunnya tuh beristirahat selama 48 jam. Lemaknya, pembakaran lemak terjadi sampai 38 jam. Terus juga gulanya jadi turun, berat badannya lebih cepat turun kalau bisa puasa level 9. Selama nggak jalanin puasa level 9, kombinasi aja level 1, 3, 5, 7, terutama level 5 sama level 7-nya. Ya, itu yang secara umum sih gitu. Nanti dilihat dalam beberapa minggu, berapa bulan ke depan, lihat responnya. Saluran cerna juga kalau banyak masalah saluran cerna tuh dengan beristirahat 24 jam, 48 jam, nggak ada makanan yang masuk saluran cerna. Si saluran cerna tuh punya waktu untuk memperbaiki sel-sel yang rusaknya. Ditambah nanti autofaginya meningkat, growth hormonnya meningkat, stem cellnya meningkat kalau ibu bisa puasa 18 jam ke atas. Jadi nanti ketika ada masalah di saluran cerna, kolitis misalnya atau apa radang ususnya kan berarti kolitis gitu, itu tuh kan nanti si tubuhnya tuh nggak ada makanan masuk sama sekali. Kemudian nanti dia punya waktu memperbaiki sel-sel yang rusak. Ditambah lagi nanti growth hormonnya meningkat, stem cellnya meningkat, autofaginya meningkat setelah berpuasa 18 jam atau lebih. Jadi makin lama puasanya makin banyak waktu untuk si saluran cernanya tuh memperbaiki diri ya. Jadi intinya sih seperti itu. Tapi secara umum tuh kayak gitu ya. Jadi tapi kalau misalnya banyak masalah, mendingan daftar ke yang sesi offline yang 15-20 orang, nanti bisa bawa semua data-datanya, terus juga hasil-hasil labnya, ronsen, kolonoskopi semua, nanti bisa didiskusikan bareng-bareng dan bisa kira-kira yang paling bagus tuh seperti apa gitu. Kemudian yang pertanyaan kedua tentang air alkali, juga air alkali itu nggak masalah mau dicampur sama air hangat, air panas, cuman memang yang masalah tuh bukan alkalinya tapi hidrogennya. Si hidrogen itu manfaat terbesar dari air alkali itu adalah kalau dia bisa menghasilkan hidrogen itu manfaat terbesarnya itu ada pada hidrogennya. Kalau kadar hidrogennya makin tinggi makin banyak manfaatnya. Kalau misalnya kadar hidrogennya rendah ya manfaatnya rendah. Nah si hidrogen itu cepat sekali hilang dari si airnya. Makanya kalau dicampur sama air panas dia lebih cepat karena kan si air panasnya mempercepat gerakan gas hidrogennya.
Tapi juga nggak masalah asal habis dicampur air hangat langsung diminum. Jadi hidrogennya masih tetap ada. Kalau air alkalinya sebenarnya nggak terlalu masalah. Air alkalinya itu bisa bertahan 2-3 minggu, masih tetap pH-nya tuh tinggi. Ya, jadi nggak ada masalah kalau untuk pH yang sifatnya alkali tadi. Tapi hidrogennya biasanya yang jadi masalah. Jadi harus cepat diminum. Kalau punya mesin yang menghasilkan alkali dan kaya hidrogen, itu tuh harus diminum langsung dari mesinnya. Kalau mesinnya Kangen Water itu kadarnya sekitar 350-400-an. Nah, itu cepat hilang tuh, dalam 6 jam tuh kadar hidrogennya cepat hilang. Kalau mesinnya yang Live Water itu bisa sampai 24 jam lebih, kadar hidrogennya masih tetap tinggi, kadarnya itu sekitar 3-4 kali lebih tinggi daripada kadar hidrogen dari mesin Kangen Water. Tapi kalau yang adanya Kangen Water ya pakai aja Kangen Water, tapi harus langsung minum langsung dari mesinnya. Kemudian dicampur air hangat, air panas langsung diminum sih nggak apa-apa, karena si hidrogennya udah keburu masuk ke saluran cernanya.